Timnas Denmark berhasil tampil mengejutkan dengan lolos ke semifinal Piala Euro 2020. Denmark seakan mengulang misi besar mereka pada Piala Euro 1992 yang lalu. Saat itu Denmark berhasil menutup kompetisi sebagai juaranya. Cetak Gol coba merangkum kesamaan keduanya sebagai berikut. Sempat diremehkan. Piala Euro 1992 berlangsung saat negara-negara Eropa sedang mengalami konflik. Saat itu persekutuan Uni Soviet harus terpecah dan memerdekakan sedikitnya 11 negara. Selain itu, Yugoslavia yang lolos di babak kualifikasi Piala Euro mendapatkan nasib yang sangat buruk. Perang saudara yang melanda membuat mereka menerima sanksi dari Komisi Keamanan PBB. Terkait hal tersebut, FIFA langsung mencoret nama Yugoslavia dari daftar peserta Piala Euro 1992. Berikutnya, UEFA langsung bergerak cepat untuk memanggil Denmark sebagai penggantinya. Pemanggilan tersebut juga begitu mendadak. Kabarnya Denmark cuma diberi waktu mempersiapkan semuanya dengan waktu yang sangat singkat, yakni 11 hari saja. Dengan waktu yang sependek itu, banyak yang meragukan aksi Denmark di kompetisi akbar tersebut. Apalagi Denmark dihadapkan dengan tim-tim yang bertabur pemain bintang. Identik dengan Piala Euro 2020, Denmark datang dengan pandangan ragu dari publik sepak bola. Tim dinamit ini tergabung dalam grup B yang berisikan Belgia, Finlandia, dan Rusia. Di atas kertas, Belgia tentu jadi yang paling diunggulkan di grup ini. Selain berstatus sebagai peringkat 1 dunia, Belgia juga diperkuat oleh pemain-pemain bintang seperti Romelu Lukaku sampai Kevin De Bruyne. Berikutnya, Rusia juga diunggulkan setelah melaju ke perempat final Piala Dunia 2018. Saat itu, Rusia bahkan mengalahkan Spanyol di laga 16 besarnya. Pandangan ragu tersebut semakin menjadi saat Denmark menjalani laga pertama di babak grup B. Saat itu, mereka dikalahkan oleh Finlandia yang justru baru pertama kali tampil di kompetisi besar. Di laga yang sama, Denmark harus kehilangan gelandang andalan mereka yakni Christian Eriksen. Saat itu, Eriksen tersungkur nggak sadarkan diri dan harus mengakhiri kompetisi dengan lebih cepat. Punya kapten yang karismatik. Pada Piala Euro 1992 yang lalu, Denmark dipimpin oleh kapten bernama Lars Olsen. Olsen sendiri bukan pemain yang sembarangan. Dia pernah memperkuat Brøndby IF dan memenangkan 6 trofi Liga Denmark. Mengawal sektor pertahanan Brøndby, Larsen tampil reguler dan sudah mencatatkan 178 penampilan. Gak cuma itu, Larsen juga berkontribusi besar dan menyumbangkan 13 gol. Pada tahun 1992, Larsen terbang ke Turki untuk memperkuat Trabzonspor. Di tahun yang sama, Larsen membawa Trabzonspor menjuarai Piala Turki. Larsen seakan mengulang kepemimpinan apiknya dengan mempersembahkan trofi Piala Euro 1992 untuk Denmark. Dia berhasil memotivasi rekan satu timnya untuk tampil lebih baik. Serupa dengan Piala Euro 2020, Denmark dipimpin oleh kapten yang begitu karismatik. Pemain yang memegang ban kapten tersebut adalah bek tengah AC Milan yakni Simon Kjaer. Berbicara Simon Kjaer nggak terlepas dari aksi heroiknya pada laga melawan Finlandia yang lalu. Saat itu, Kjaer memang nggak mencetak gol ataupun assist, tapi dia melakukan hal yang jauh lebih besar. Menjelang turun minum, Denmark dihadapkan dengan situasi yang menegangkan yang nggak pernah diduga sebelumnya. Saat itu, Christian Eriksen secara tiba-tiba jatuh nggak sadarkan diri. Melihat pemainnya jatuh tergeletak, Simon Kjaer langsung berlari menghampirinya. Simon Kjaer juga memastikan lidah Eriksen nggak tertelan agar Eriksen tetap bisa bernafas. Setelah memastikan keadaan Eriksen, Simon Kjaer juga mengarahkan timnya untuk membentuk pagar. Hal ini bertujuan untuk melindungi Eriksen yang kritis dari sorotan kamera dan juga penonton. Selain itu, Simon Kjaer juga pergi ke tepi lapangan untuk menenangkan kekasih Eriksen yang menangis terseduh-seduh. Atas aksinya tersebut, Simon Kjaer mendapatkan apresiasi yang besar. Selain itu, Simon Kjaer berhasil membawa Denmark ke semifinal Piala Euro 2020. Pencapaian ini merupakan pencapaian yang nggak bisa dilakukan oleh kapten Denmark manapun dalam 29 tahun terakhir. Menariknya, baik Lars Olsen maupun Simon Kjaer, keduanya sama-sama menggunakan nomor punggung 4. Punya kiper yang sama-sama Schmeichel.
Kejayaan Denmark di Piala Euro 1992 nggak terlepas dari peran krusial sang penjaga gawang Peter Schmeichel. Salah satu pertandingan terbaiknya terjadi pada partai semifinal. Saat itu Denmark bertanding menghadapi raksasa Eropa, Belanda. Pada laga yang digelar di Gothenburg tersebut, Denmark berhasil keluar sebagai pemenangnya. Saat babak pertama berakhir, Denmark sudah unggul dengan skor 2-1. Dua gol tersebut dicetak oleh Henrik Larsson pada menit ke-5 dan pada menit ke-33. Sayang, 3 menit sebelum peluit panjang akhir pertandingan, Belanda mampu menyamakan kedudukan. Gol penyelamat skuad Oranje tersebut dicetak oleh Frank Rijkaard. Atas hasil imbang itu, kedua tim terpaksa melanjutkan ke babak adu penalti. Saat itulah Peter Schmeichel beraksi sebagai pahlawan kemenangan Denmark. Pada babak penalti itu, semua pemain Denmark berhasil mengeksekusi penaltinya dengan sempurna. Sementara penalti dari Marco van Basten berhasil digagalkan oleh Peter Schmeichel. Darah memang gak pernah bohong. 29 tahun berikutnya giliran sang anak yang mengawal gawang timnas Denmark. Anak dari Peter Schmeichel tersebut adalah Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel sendiri merupakan anak pertama dari Peter Schmeichel. Dianugerahi postur setinggi 189 cm membuat Kasper Schmeichel begitu mirip dengan ayahnya. Sama dengan sang ayah, Kasper Schmeichel juga sempat menempa kemampuannya di Manchester City. Sayang, karir Kasper Schmeichel di skuad The Citizen gak berjalan mulus. Bukannya tampil reguler di bawah mistar Stadion Etihad, Kasper Schmeichel kerap dipinjamkan ke klub lain. Sampai akhirnya Kasper Schmeichel mantap bersama Leicester City. Walaupun belum tampil sehebat ayahnya, Kasper Schmeichel sudah menunjukkan kualitasnya sebagai kiper jempolan. Kasper Schmeichel juga berkesempatan mengulang kesuksesan sang ayah. Dibalut keberuntungan. Prestasi Denmark di Piala Euro 1992 nggak akan terjadi tanpa adanya faktor keberuntungan. Nggak ada yang menyangka kalau Denmark akan masuk menggantikan Yugoslavia. Seandainya saat itu Yugoslavia nggak mengalami perang saudara, maka dipastikan Denmark cuma bisa jadi penonton saja. Alasannya Denmark juga gagal di babak kualifikasi. Denmark dihadapkan dengan keberuntungan saat mengalahkan Prancis di laga terakhir babak grup. Saat itu mereka berhasil unggul tipis dengan skor 2-1. Padahal di Piala Euro 1992 tersebut, Prancis juga diperkuat oleh sederet pemain legendaris. Mulai dari Laurent Blanc, Didier Deschamps, sampai Eric Cantona. Keberuntungan Denmark kembali terjadi pada laga semifinal melawan Belanda. Saat itu tendangan penalti dari Marco van Basten berhasil digagalkan oleh Peter Schmeichel. Di laga final melawan Jerman, Denmark juga beruntung karena FIFA saat itu belum menerapkan aturan back pass ke arah kiper. Saat itu Denmark berhasil menang dengan mengulur-ulur waktu pertandingan. Di Piala Euro 2020, Denmark sedikit diuntungkan dengan masuk grup B. Seandainya mereka masuk dalam grup F yang berstatus sebagai grup neraka, maka besar kemungkinan hasilnya akan berbeda. Denmark juga beruntung karena nggak bertemu tim raksasa di babak penyisihan. Hasilnya mereka bisa melaju ke semifinal dengan mengalahkan Wales dan Republik Ceko. Kedua tim tadi memang relatif lebih mudah dibandingkan tim-tim yang lain yang jauh lebih kuat secara materi pemain. Itulah sejumlah kesamaan timnas Denmark di era Piala Euro 1992 dan timnas Denmark di era Piala Euro 2020. Bagaimana pendapatmu? Apakah Denmark bisa kembali merebut trofi juara? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.